Tidak peduli usiamu berapa, entah itu masih muda atau sudah tua, dan terutama bagi kalian yang sudah menikah, pernah nggak sih ngalamin kayak begini? Yaitu tiba-tiba itunya lemes, burungnya lemes. Awalnya hidup normal, pas mau dimasukin, kok jadi lemes? Jadinya kesel kan? Stres, tidak pede gitu ya. Dan ini pastinya wanita kita atau istri kita kecewa dong, seakan-akan di PHP-in gitu ya. Atau juga mungkin kita yang memang senjatanya itu lembek gitu ya, dari awal sampai akhir gitu ya, memang bawaannya udah lembek gitu ya. Atau walaupun awalnya itu keras, tapi mudah banget lembek, bahkan sampai bingung, kok bisa sih gitu ya. Dan yang lebih parah gitu ya, yang awalnya itu hidup keras, tapi tiba-tiba lemes, padahal kitanya itu belum ereksi, belum keluar gitu ya, padahal nafsu masih tinggi gitu. Nah saudaraku, gejala-gejala seperti ini kalau dibiarin berlarut-larut, asli ini bahaya banget ke depannya. Jadi harus cepat kita atasi dan kita sembuhkan. Dan sebenarnya untuk mengatasinya itu nggak perlu biaya mahal ya. Bagaimana caranya? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip. Di sini saya juga akan menjelaskan penyebab kenapa burung kita itu mudah lemes yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Keluhan-keluhan tadi gitu ya. Dan juga gampang keluar. Dan yang memiliki keluhan ini, maka akan saya pastikan sering melakukan hal-hal buruk ini yang akan saya paparkan ini. Jadi nanti kalau udah tahu, secepat mungkin kita rubah gitu ya. Karena ini pemicunya. Dan segera mungkin ubah pola hidup kita, dimulai dari setelah menonton video ini. Pertama, penyebabnya adalah sering begadang, kurang tidur, gangguan insomnia. Karena mungkin kebiasaan yang kita sering tidurnya itu larut malam gitu ya. Sehingga kesana-kesananya akan jadi kebiasaan. Ketika tidur itu jadi susah gitu ya. Atau juga mungkin awalnya itu karena kita sering main game gitu ya. Sampai larut malam. Nggak kerasa kadang sampai subuh. Jadi solusinya buat kamu yang kalau tidur itu susah banget, mulai sekarang restart cara pikir Anda. Yang awalnya Anda meyakini bahwa Anda sering susah tidur, sekarang coba katakan, saya pasti bisa tidur, saya pasti ngantuk. Jadi sebelum tidur bisa nih sugesti seperti ini tuh membantu ya. Dan dibarengi dengan niat kita gitu ya. Sudahi kebiasaan main game sampai larut malam. Dan ada salah satu cara ya, yang insya Allah sangat ampuh ya, bagi kalian yang sering insomnia, kalau tidur itu tidak nyenyak, sehingga ketika bangun itu tubuh kita tidak fit gitu ya. Coba dibantu dengan cara berikut ini. Sebelum tidur maka ambillah cengkeh ya, hanya 2 biji saja, bunga cengkeh yang masih utuh ya, yang belum ditumbuk gitu ya. Dan carilah cengkeh yang digunakan untuk penyedap masakan gitu ya. Jadi kita bisa beli di tempat orang yang jual rempah-rempah gitu, bumbu masak gitu ya. Di situ biasanya ada kayu manis, ada cengkeh dan lain sebagainya ya. Jadi bukan cengkeh yang digunakan untuk campuran tembakau gitu ya, untuk merokok, bukan gitu ya. Caranya, setelah kita mengambil cengkeh 2 biji ya, lalu bisa kita masukkan ke gigi belakang kita. Kita masukkan, biarkan dia basah oleh air liur kita. Jangan langsung dikunyah, biarkan aja ya, kita gigit pelan gitu, jangan dikunyah dulu. Biarkan rasanya yang menyengat itu meleleh di mulutmu. Baru setelahnya, kunyah pelan-pelan berlahan. Tapi ingat sekali lagi, jangan langsung ditelan. Entah itu cengkehnya atau air liur kita. Biarkan bertahan di mulut dulu ya. Kunyah dan diamkan sekitar 1 menit lebih. Baru setelah itu, kita pun bisa menelannya berlahan-lahan. Rasakan air liur kita dan cengkeh itu turun berlahan ya. Jangan langsung ditelan cepat. Jangan ya. Mungkin pertama kali kita melakukannya, belum ada reaksi apa-apa. Tapi setelah beberapa hari, tidur Anda akan lebih nyenyak dan bugar. Juga lakukan ketika bangun tidur ya, ketika perut kita itu belum makan apa-apa, yaitu mengunyah cengkeh 2 biji. Dengan cara seperti tadi ya, cara mengunyahnya, supaya hasilnya maksimal. Dengan cara ini, selain tidurmu akan lebih nyenyak, lebih nyaman, maka ini akan sangat berpengaruh sekali ke rudalmu, ke senjatamu. Lihat saja akan lebih prima, kuat seperti baja. Oke, selanjutnya, lalu kebiasaan buruk yang kedua adalah yang membuat senjata kita itu lemes ya, mudah keluar, yaitu sering makan goreng-gorengan. Sebab lemak tak jenuhnya bisa bikin peredaran darah Anda tidak lancar, sehingga akan berpengaruh ke senjatamu juga, yang akhirnya jadi gampang lemes dan gampang keluar. Jadi yang mempunyai keluhan-keluhan tadi, supaya sebisa mungkin kurangi atau bahkan hindari dulu ya, makan goreng-gorengan. Lalu kebiasaan buruk yang ketiga adalah keseringan main HP, terutama di malam hari. Kok bisa ya main HP berpengaruh ke burung kita gitu ya? Bisa guys, ini berpengaruh banget loh. Sebab
HP ini layarnya mengandung sinar biru. Apalagi ketika kita mau tidur, sudah kebiasaan berjam-jam main HP dulu ya. Atau juga ketika kita itu sering mengantongi HP kita dalam keadaan aktif di saku celana dekat penis kita. Ini juga tidak boleh ya. Lalu kebiasaan buruk yang keempat, kita itu mungkin jarang berjemur, terutama di pagi hari. Cobalah Anda rutin berjemur di pagi hari sambil jalan-jalan bolak-balik gitu ya, tanpa alas kaki, minimal 20 menit atau lebih. Ini sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita dan nantinya akan berpengaruh ke burung kita supaya lebih prima. Lalu kebiasaan buruk yang kelima, kita itu jarang olahraga, apalagi yang tidak pernah sama sekali. Jadi bagusnya ketika kita sambil berjemur di pagi hari, ini bisa kita lakukan olahraga ya, olahraga ringan ya. Atau kalau kita tidak sempat pagi ya, sempatnya cuma berjemur aja ya, olahraga ini bisa kita lakukan di sore hari pun bisa ya. Olahraganya bisa kita melakukan senam kegel. Bagaimana senam kegel? Silakan lihat di channel saya ya. Ada beberapa video yang saya praktekkan bagaimana caranya senam kegel supaya kita itu lebih perkasa di ranjang ya. Jadi silakan dicek. Atau juga kita bisa lari-lari kecil, keliling komplek gitu ya. Atau sekedar jalan-jalan sampai kita itu berkeringat. Dan bagusnya kalau kita sekedar jalan-jalan keliling komplek ya, cari keringat gitu ya, bagusnya kita itu jangan pakai sendal ya, jangan pakai alas kaki ya. Ini supaya ada pertukaran energi di tubuh dan tanah. Dan ini juga sangat-sangat bagus sekali untuk menghilangkan stres, terapi stres. Dan hasilnya akan kelihatan kalau kita melakukannya itu dengan rutin. Sebab perlu Anda ketahui bahwa stres ini salah satu pemicu besar yang membuat senjata kita itu loyo dan gampang keluar. Apalagi ketika kita melakukannya, yaitu jalan-jalan ya, keliling komplek gitu ya, tanpa alas kaki gitu, di pagi hari. Ini ditemenin sama pasangan kita gitu ya, sama istri kita. Ini kita bisa sambil ngobrol, sambil bercanda dengan pasangan. Maka gangguan stres akan lebih cepat teratasi. Lalu kebiasaan buruk yang keenam adalah hindari sering memakai CD, celana dalam, terlalu ketat. Jadi hindarilah memakai CD yang ketat atau ngepres banget gitu ya. Karena ini bisa membuat peredaran burung kita terganggu atau tidak lancar. Jadi celana terlalu ketat ini pun sangat berpengaruh ya guys. Lalu yang ketujuh adalah Anda kekurangan mineral, magnesium, dan zinc. Lalu bagaimana cara memenuhinya? Yaitu dari protein hewani ya. Jadi bisa juga perbanyak makan ikan-ikanan yang segar ya. Daging segar seperti ayam gitu ya. Atau juga dari makanan seafood ya. Itu pun bagus juga. Atau kalau nggak mau ribet, kita bisa beli multivitamin yang mengandung mineral, magnesium, dan zinc. Sebab ini sangat penting banget buat laki-laki ya. Oke, kalau Anda sudah paham poin mana saja yang sering Anda lakukan kebiasaan buruk, maka rubahlah dari sekarang. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat.